Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremia Stephen Simanjuntak. Saya akan menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh dosen IKB. Stay tune. Ketika kita sudah membaca soal, mari kita selesaikan langkah demi langkah. 1. Diketahui 1. Aluminium panjang batangnya sama dengan 1,5 meter sama dengan 1500 mm. Nah, selanjutnya diameternya adalah 4 cm. Diubah ke milimeter sama dengan 40 mm. Gayanya adalah 40 kN. Dengan diubah ke Newton 40.000 Newton. Modulus elastisitas sama dengan 70 GPa. Diubah ke Newton 70.000 Newton per milimeter persegi. Perpanjangannya sama dengan 2 mm. Yang kedua, baja. Panjang batang baja sama dengan 1,5 meter sama dengan 1500 mm. Diameternya 4 cm sama dengan 40 mm. Ini panjang batang dan diameternya sama dengan panjang dan diameter aluminium ya. Dan berikutnya begitu juga dengan gayanya juga sama dengan 40 kN sama dengan 40.000 Newton. Modulusnya modulus GPa sama dengan 200.000 Newton milimeter persegi. Oke, selanjutnya kita akan menjawab tegangan. Ini tegangan aksial, dan tegangan aksial didefinisikan sebagai, rumusnya adalah rumus tegangan sama dengan F. Ini bisa bilang perpanjangan ya. F sama dengan F per A, di mana F ini sama dengan 40.000 Newton. A ini disebut akar D2 per 4 sama dengan akar 40 akar pangkat 2 per 4 sama dengan hasilnya adalah
1256,64 milimeter persegi. Jadi hasil dari tegangan pada aluminium adalah rumus tegangan sama dengan angka ini kita turunkan ke bawah, 40.000 Newton. Hasil ini kita bagi dengan ini 1256,64 sama dengan hasilnya adalah 31,83 MPa. Selanjutnya mari kita akan carikan nomor 2, regangan. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara perpanjangan dengan panjang awal L. Kita buat rumus regangan ya. Regangan sama dengan perpanjangan di mana perpanjangan ini sama dengan 2 mm, sedangkan panjangnya 1500 mm. Nah, maka regangan pada aluminium adalah regangan sama dengan 2/1500, hasilnya adalah 0,00133. Berikut hasil pada regangan. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal yang B, di mana perpanjangan rumusnya AL pada batang baja. Dengan menggunakan hukum Hooke, kita dapat menuliskan E baja sama dengan tegangan baja per regangan baja, di mana regangan baja adalah tegangan pada baja yang sama dengan tegangan pada aluminium karena gaya dan luas penampangannya sama. Sini regangan baja sama dengan yang hasil pertama tadi 31,83 MPa. Maka regangan pada baja adalah, ditulis lagi, baja sama dengan 31,83 dikali 10⁻⁶ per hasil dari regangan tadi 200 kali 10⁻⁹ sama dengan hasilnya adalah 0,000159. Kemudian kita mencari perpanjangan baja. Perpanjangan baja sama dengan regangan baja
kali panjang aluminium. Sama dengan hasil yang ini kita turunkan 0,000159 dikali panjang aluminium tadi di soal 1500. Sama dengan hasilnya adalah 0,2385 mm, dan inilah hasilnya untuk keseluruhan. Selanjutnya kita jawab yang C. Pengaruh modulus elastisitas dalam deformasi material. Modulus elastisitas atau bisa disebut E adalah parameter yang menunjukkan kekuatan material. Semakin tinggi nilai E, semakin kecil deformasi yang terjadi di bawah gaya yang sama pada batang aluminium dengan pada batangnya 70 GPa. Perpanjangannya lebih besar dibanding dengan baja yang 200 GPa. Meskipun gaya dan dimensi batang sama dalam fabrikasi dan desain struktur, bahan dengan modulus elastisitas tinggi seperti baja sering dipilih untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi, seperti balok, penopang pada jembatan atau bangunan tinggi. Sedangkan aluminium meski lebih lentur, lebih disukai pada aplikasi yang membutuhkan bobot ringan dan tahan korosi seperti komponen pesawat ataupun otomotif. Baik, kita akan melanjutkan ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 adalah jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasinya dalam desain, disertai gambar akan lebih baik. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambarnya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diagram tegangan dan regangannya. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya sudah menggambar diagramnya. Apabila kita ketahui ada 4 macam di sini. Yang pertama, deformasi elastis. Deformasi elastis yang mana dimaksud dengan deformasi elastis adalah deformasi elastis itu yang dari sini sampai sini. Di mana maksudnya pada diagram pada area ini beban diberikan pada benda, kerja pada material. Material akan mengalami deformasi atau perubahan elastis, yang dimana dia akan berubah bentuk, namun akan kembali ke bentuk semulanya atau bisa disebut deformasi sementara. Jadi, ketika beban diberikan pada area ini, benda akan berbentuk. Namun, setelah beban dihilangkan, benda akan kembali ke semula. Kemudian, titik lulu atau yield strength. Sebenarnya bisa kita sebut juga dengan area lulu atau yield strength. Pada area ini, yield strength itu di sini ya. Pada area ini, benda atau material akan mengalami titik lulu di antara area elastis atau area deformasi elastis dan deformasi plastis. Mungkin saya akan melanjutkan ke deformasi plastis. Nih, apa yang dimaksud dengan deformasi plastis? Baik, kita akan melihat area deformasi plastis itu dari sini hingga ke sini ya. Nah, selanjutnya deformasi plastis di sini kita bisa lihat area ini benda atau material yang diberikan akan mengalami deformasi plastis secara permanen. Di sini benda akan mengalami perubahan bentuk secara permanen. Kita bahas titik patah. Selanjutnya kita akan membahas titik patah. Ketika beban terus diberikan melampaui
melampaui berat deformasi plastis tadi, maka material atau benda kerja tersebut akan mengalami patah atau hilang karena beban yang diberi melebihi spek materialnya. Pada titik benda tersebut akan patah atau rusak, tidak mengalami deformasi lagi, melainkan langsung patah ketika beban yang berlebihan terus melewati titik area deformasi elastis, titik luluh, dan deformasi plastis. Dan pada diagram ini, baik, kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Di sini soalnya adalah jelaskan tentang mil sertifikat dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Saya langsung akan menjawab. Mil sertifikat juga dikenal sebagai Mil Test Certificate atau Certificate of Compliance. Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pabrik untuk memberikan informasi tentang spesifikasi material yang telah diproduksi. Dokumen ini biasanya mencakup hasil uji material dan menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mil sertifikat sangat penting dalam industri yang mengutamakan kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi seperti konstruksi, manufaktur, ataupun aerospace. Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam mil sertifikat? 1. Informasi umum. Pertama itu ada nama, alamat pabrik. Kedua, nomor seri atau identitas produk. 3. Tanggal penerbitan sertifikat. Yang kedua, deskripsi material. Jenis material, misalnya baja, aluminium, dan lain-lain. Kedua, dimensi material, panjang, lebar, ketebalannya. 3. Spesifikasi teknik. Standar yang dipatuhi, misalnya ASTM, ISO, IN. Kedua, kelas atau grade material. 4. Hasil uji. Hasil uji mekanik seperti kekuatan tarik, ketangguhan, dan elastisitas. Hasil uji kimia, komposisi elemen, persen karbon, persen mangan, dan lain-lain. Hasil uji lainnya seperti uji ketahanan korosi. Pernyataan kepatuhan. Pernyataan bahwa material memenuhi spesifikasi yang tercantum. 6. Tanda tangan dan stempel. Tanda tangan pejabat yang berwenang dari pabrik. Stempel resmi pabrik. Contoh gambar mil sertifikat. Meskipun saya tidak dapat menyertakan gambar secara langsung, saya bisa menjelaskan seperti apa umumnya format dari mil sertifikat. Header, nama pabrik, alamat, dan logo. Informasi produk, tabel yang mencakup jenis material, ukuran, dan spesifikasi. 3. Hasil uji. Tabel atau grafik hasil uji mekanik dan kimia. Footer, tanda tangan dan stempel. Jika ingin melihat contoh visual, Anda dapat mencari di internet sebagai kata kunci Mil Test Certificate Example untuk menemukan gambar dan contoh yang lebih jelas. Pentingnya mil sertifikat. Mil sertifikat sangat penting karena memastikan kualitas produk dan keamanan material yang digunakan, mematuhi regulasi dan standar industri, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang diterima. Dengan memahami komponen dan pentingnya mil sertifikat, Anda dapat lebih menghargai dokumen ini dalam konteks industri. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan informasi tambahan, silakan beritahu saya. Demikian hasil penjelasan saya tentang soal nomor 1, 2, dan 3. Sekian, terima kasih.